Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Hersu bin Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Sial, satu kata itu barangkali bisa menggambarkan posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan tentu saja posisi kita sebagai anak bangsa yang hidup di negeri bernama Indonesia ini. Pemerintah rupanya diam-diam sudah menyepakati Kementerian Keuangan itu akan mengambil alih utang kereta api cepat Cina alias WUS. Itu artinya semua utang WUS ke Cina yang menggunung itu akan dibayar pakai dana APBN. Dari mana lagi kalau pemerintah yang mengambil alih ya? Sesuatu yang selama ini mati-matian coba dihindari oleh Purbaya. Sudah selesai, cuma tinggal formalitasnya. Tapi kan saya belum bisa ngumumin karena bukan saya sendiri yang terlibat. Itu nanti akan diumumkan. Tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya. Nanti diumumkan pada saatnya, kata Purbaya, itu ketika berbicara dengan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Selasa 7 April 2026. Proyek ambisius tanpa perhitungan matang yang dirintis di era Joko Widodo ketika dia masih menjadi presiden itu sejak awal memang sudah cacat perencanaan. Ini memang cacat dari kandungan lah gitu. Dulu Purbaya itu secara tegas menolak kalau pemerintah yang harus membayar utang BUMN itu. Dan Purbaya kan sempat melempar bola panas ke PT Danantara, meminta badan itu yang membereskan utang kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Tapi per April 2026 ini benteng pertahanan Purbaya runtuh dan akhirnya Purbaya hanya bisa pasrah. Kementerian Keuangan resmi itu mengambil alih PT KCIC atau WUS. Artinya apa? Mantra tanpa APBN yang dulu didengung-dengungkan di era Joko Widodo itu resmi dikubur. Itu tinggal omon-omon saja. Kini WUS bukan lagi urusan bisnis tapi urusan nyawa APBN. Dalam situasi seperti ini kembali terngiang ucapan ekonom senior dari Universitas Indonesia almarhum Faisal Basri bahwa ini adalah beban yang tidak akan bisa dibayar lunas bahkan sampai hari kiamat. Semoga Abang tenang ya di alam sana. Abang sudah bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Abang sudah berteriak lantang menyatakan kebenaran. Insya Allah saya bersaksi Abang orang baik. Tidak lama setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya itu sesungguhnya sudah dihadapkan pada situasi pelik ini. Sebagai ekonom, Purbaya tahu banget bahwa memasukkan utang WUS itu ke APBN adalah bunuh diri itu secara fiskal. Lagi pula itu kan akan menjadi presiden buruk setiap kali ada utang BUMN yang mereka tidak bisa membayar. Padahal kan secara fiskal utang BUMN itu adalah utang korporasi atau swasta, kemudian diambil alih dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Nggak ada alasan lagi kalau sudah pernah diterobos seperti sekarang dengan kereta WUS ini. Nanti akan ada BUMN lain yang juga karena beban-beban penugasan dari negara mereka juga nggak bisa bayar ya yang take over nanti ya Kementerian Keuangan lagi bukan Danantara. Padahal pada Oktober 2025 Purbaya itu sempat memberikan pernyataan pedas yang menyentil Danantara. Harusnya mereka, maksudnya Danantara, manage dari situ, jangan ke kita lagi. Saya tadi sempat kritik kalau Anda taruh obligasi begitu banyak, itu tidak memberikan nilai tambah. Purbaya ingin Danantara itu menggunakan dividen BUMN untuk mencicil utang ke China Development Bank yang bunganya itu mencekik di atas 3,4%. Dalam penilaian Purbaya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sanggup membayar utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung alias WUS itu. Karena kata Purbaya, Danantara itu memiliki cukup uang dari dividen badan usaha milik negara sekitar 90 triliun. Sedangkan utang dari WUS itu 2 triliun setiap tahunnya. Tapi sejak awal Danantara sudah memberi sinyal mereka ingin agar bukan mereka yang membayar, tapi diserahkan pada pemerintah. Chief Operating Officer atau CEO Danantara, Doni Oskaria, waktu itu menyatakan sekarang ada dua opsi menyelesaikan yang tengah dikaji soal utang itu, yakni melalui penambahan modal, equity, atau pengambil alihan infrastruktur oleh pemerintah. Ya kalau pengambil alihan infrastruktur oleh pemerintah itu artinya diambil alih utangnya diambil oleh pemerintah.
Tapi kan Purbaya waktu itu tidak sudi uang pajak rakyat dipakai untuk menambal proyek yang diklaim sebelumnya bolak-balik dikatakan oleh Jokowi sebagai bisnis to bisnis. Nggak ada sepeser pun uang APBN pada waktu itu. Tapi disinilah letak sialnya, Purbaya terjepit di antara dua raksasa. BUMN yang hampir kolaps, nggak bisa dibiarkan begitu saja, dan janji politik Presiden Prabowo Subianto. Mengapa Purbaya akhirnya pasrah? Jawabannya sesungguhnya sudah bisa kita simak di stasiun Tanah Abang. Pada tanggal 4 November 2025, ketika Presiden Prabowo meresmikan stasiun baru Tanah Abang. Saat itu Prabowo sudah mengunci nasib APBN dengan satu kalimat tegas. Saya tanggung jawab nanti uang itu. Wos semuanya, negara harus hadir, kata Prabowo. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%. Rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kalimat Presiden saya tanggung jawab, negara harus hadir, bagi seorang Menteri Keuangan adalah instruksi untuk membuka berangkas negara. Nggak boleh lagi ngeles-ngeles lagi. Karena itu Purbaya hanya bisa pasrah karena melihat kenyataan. Sebelumnya PT Wijaya Karya yang jadi lead project kan sudah babak belur. Dan kemudian PT KAI yang diberi tanggung jawab. Nah, akhirnya PT KAI juga berdarah-darah ini. Dirut PT KAI Bobi Rashidin dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR waktu itu menyebut WUS menjadi bom waktu bagi PT KAI. Sayangnya waktu itu ketika Bobi Rashidin ini belum menyelesaikan pernyataannya, dia sudah diinterupsi, sudah dipotong oleh anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Gerindra, Ade Rosiade, dengan menyatakan bahwa itu kan akan di take over oleh Danantara, sudah ada perencanaannya. Kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Sebentar Pak Bobi, kami ingin sampaikan dalam RKP 2025 Danantara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah saya minta Pak Bobi koordinasi dengan, kan setiap bulan kan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan. Nah di situ tolong dibicarakan dengan managing director. Bapak siapa ya managing directornya? KAI ini siapa? Sama siapa? Bu Febri. Oh Ibu Febri. Nah tolong bicarakan soal di dalam RKP-nya Danantara 2025 salah satunya ada penyelesaian permasalahan WUS ini. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi saya pada waktu itu juga terheran-heran ya, mengapa kok Ade Rosiade itu langsung memotong, tidak memberikan kesempatan Bobi untuk menjelaskan mengapa dia menyebutnya ini sebagai bom waktu. Ya karena memang setelah diberi tanggung jawab ini, PT KAI ini kan perusahaan yang cukup sehat gitu ya. Dan setelah mengambil alih WUS ya, kemudian ini rapornya yang tadinya, rapor keuangan yang tadinya biru langsung memerah.
Nah, kalau kemudian dibiarkan, ini bisa perusahaan BUMN sehat seperti PT KAI bisa ikut terjerembab juga. Nah, terbukti sejak awal Danantara memang tidak ingin mengambil alih sesuatu yang seharusnya seperti dikatakan Purbaya menjadi tanggung jawabnya. Jika Kementerian Keuangan tidak mengambil alih, maka seluruh sistem transportasi kereta api nasional bisa lumpuh tertimbun utang WUS. Ini bukan lagi soal pilihan teknokratis, ini soal menyelamatkan muka pemerintah yang sudah kadung berjanji. Di luar soal berjanji, saya kira ya ini mau nggak mau harus dilakukan oleh Presiden Prabowo yang selalu menyatakan bahwa pemerintahannya adalah merupakan penerus dari pemerintahannya Jokowi. Dan ini ya risikonya seperti itu. Sekarang utang-utangnya pun juga harus diteruskan. Tapi dalam kasus BOS ini bukan kan ini utangnya tidak hanya akan berhenti pada pemerintahnya Prabowo. Pak Prabowo paling lama ya 2 periode. Masa mau ikut-ikutan 3 periode seperti Pak Jokowi kan nggak mungkin juga begitu ya. Tapi utangnya ini nggak akan selesai di eranya Joko Widodo. Bahkan kalau toh katakanlah Gibran Rakabuming kemudian terpilih menjadi presiden selama 2 periode dan setelah itu anaknya sendiri misalnya yang kemudian jadi presiden berikutnya begitu ya, itu seperti di olok-olok dari netizen ya yang menyatakan seperti itu. Nggak bakal ini lunas kan. Mengapa begitu? Ya seperti dikatakan oleh almarhum Faisal Basri, ini sampai kiamat nggak akan lunas utangnya. Artinya ini akan jadi beban APBN sampai kiamat juga. Mari kita bicara dengan data. Pertama, bunga utang. Ini kan upaya Menko Marinvest saat itu ya, Luhut Panjaitan yang ditunjuk Jokowi menjadi penanggung jawab KCIC. Dan itu melakukan lobby ke Cina, kemudian tim Danantara juga melakukan lobby ke Beijing untuk menurunkan bunga. Itu semuanya gagal total. Kita harus tetap membayar bunga 3,4%. Kedua, ini karena cost overrun. Biaya pembengkakan ini yang berjalan ini dari 5,5 miliar dolar menjadi 7,2 miliar dolar. Memang Indonesia betul-betul apes ini ya, karena dulu kan tergiur katanya dengan Cina itu karena ini B2B begitu ya, pemerintah nggak perlu menjamin dan biayanya lebih murah. Padahal Jepang kan sebenarnya yang tadinya sudah membuat visibility study lebih dulu, itu mereka meminta jaminan, katanya ada jaminan dari pemerintah. Dan kalau dihitung-hitung memang awalnya hitungan Jepang itu lebih mahal, tapi belakangan setelah ada cost overrun ini Cina ya lebih mahal, dan yang lebih parah lagi karena Cina ternyata ini minta juga jaminan dari pemerintah. Nah sekarang malah APBN yang mengcover semuanya. Inilah yang membuat prediksi almarhum Faisal Basri menjadi kenyataan pahit yang harus kita telan saat ini. Dengan okupansi yang sulit mencapai target dan biaya perawatan yang selangit, pendapatan bos jangankan untuk bayar utang, untuk operasional saja masih harus disubsidi. Belakangan, Luhut, tangan kanan dan orang kepercayaan Jokowi itu membuat pengakuan yang mengejutkan. Ini setelah dia sekarang menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya, tidak lagi menjadi menteri segala urusan seperti di eranya Jokowi. Saya dari awal mengerjakan itu, ya saya menerima barang yang sudah busuk itu barang, kata Luhut. Ketika dia jadi keynote speaker di Hotel Luansa, Jakarta, tanggal 16 Oktober 2025. Namun saat itu Luhut masih berkilah, proyek itu tidak akan menggunakan APBN. Kita ribut soal WUS, masalahnya apa sih? WUS tinggal restrukturisasi, tidak pernah ada yang minta APBN. Pemerintah Cina juga sudah setuju restrukturisasi. Hanya memang tertunda karena ada pergantian pemerintahan, kata dia. Maksudnya dari pemerintahannya Jokowi ke Prabowo. Pernyataan Luhut ini zong, persis seperti ucapan bekas bosnya ya. Setiap tahun APBN itu akan punya pengeluaran tetap membayar utang warisan Joko Widodo, dana yang seharusnya ini bisa untuk menurunkan harga pangan atau membangun fasilitas-fasilitas umum, puskesmas dan sebagainya ya. Jangan ngomongin dulu ya, ngomongin MBG ya, karena MBG ini banyak dikritik sekarang ya. Uangnya terpaksa harus terbang ke Cina demi membayar gengsi kereta cepat. Kepasaran Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan, adalah lonceng kematian bagi narasi proyek tanpa APBN. Ini adalah pengakuan telak bahwa perencanaan infrastruktur kita selama 1 dekade terakhir itu sangat rapuh. Pokoknya kerja tanpa mikir ya. Ada banyak sekali proyek-proyek yang tanpa visibility study, bahkan juga tanpa AMDAL misalnya. Jokowi ini kan maunya dengan proyek ini dia inginnya dikenang sebagai bapak infrastruktur.
ketika meresmikan operasional WUS, dia kan sangat membanggakan, menyebutnya sebagai simbol modernisasi, transportasi, dan kemajuan Indonesia. Menandai era baru konektivitas cepat Jakarta-Bandung. Dan katanya ini dengan kecepatan 350 km per jam, WUS merepresentasikan visi Indonesia maju yang efisien, modern, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Bahkan katanya diklaim ini adalah yang pertama kalau di Asia Tenggara. Tapi Prabowo yang harus ini mau nggak mau nanti harus dinobatkan menjadi bapak pembayar utang-utang yang dibuat oleh Jokowi. Kecuali kalau Pak Prabowo sendiri juga nambah utang baru lagi, ya dia harus membayar utang double-double, utang warisan dari Jokowi dan utang yang dibuat di eranya sendiri. Dan sialnya rakyat Indonesia lah yang memegang nota tagihannya itu melalui APBN. Jadi siapkan dompet Anda karena WUS ini mungkin melaju cepat di relnya, tapi dia juga akan melaju lebih cepat menguras isi kantong pajak kita sampai kiamat. Saya Hersum Arif, tetaplah kritis karena setiap rupiah APBN adalah kumpulan keringat kita, keringat Anda, keringat saya, keringat kita semua, dan keringat anak cucu kita semua sampai kiamat nanti. Saya Hersum Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.